حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita hadir di rumah Allah yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah hajat yang mulia. Kemuliaan majelis ilmu ini sungguh dihargai oleh Allah. Dengan cara Allah mengutus malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Oleh karena itu, senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan Anda semua barakah dan panjang umurnya. Ya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Sing ngamini bawanter ya akeh dhewe gitu ya, sama dengan saya. Tapi nggak apa-apa, toh ada pepatah zaman now yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya gitu ya. Jamaah rahimakumullah, saya Misbahul Huda, sebetulnya bukan Ustadz alumni pesantren atau IAIN, saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada, tapi ijazahnya asli gitu. Karena itu izin saya tidak bertausiah, tidak berceramah, lebih tepat barangkali berkisah. Seperti kita maklumi, tema yang diberikan kepada kami adalah optimalisasi ziswaf untuk kesejahteraan umat. Jamaah rahimakumullah, Ramadan kali ini kita bersamaan dengan berbagai ujian dan cobaan, baik bencana alam maupun bencana ekonomi. Bencana alam di mana-mana ada banjir, hujan, tanah longsor. Banjir di Sumatera Utara pun masih bekasnya terasa. Apalagi menyisakan pertanyaan. Udane banyu, banjire kok kayu. Adek gelondongan bisa gitu. Akhir bulan lalu musibah ekonomi. Apa? IHSG terjun bebas. Kalau sampai petinggi OJK mundur, pasti sinyal krisis ekonomi. Tambah lagi, akhir pekan kemarin, perang antara Iran, Israel, dan Amerika. Ketika Selat Hormuz diblokade oleh Iran, maka suplai minyak ke Asia, Indonesia, Cina, dan Malaysia atau India tertutup tertahan. Hari ini harga minyak sudah mencapai 85 US dollar per barel. Kalau mencapai 100 lebih US dollar, pasti orang miskin di Indonesia yang semula miskin, agak miskin, rawan miskin, miskin semuanya. Bahkan kelas menengah menjadi miskin. Kenapa? Karena daya beli semakin rendah, daya jual yang naik. Dodol HP, dodol sepeda motor, dodol kulkas naik kita. Daya beli rendah, dodol lopo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok tok, begitu. Apa dampak berikutnya? Kadal fakru ayyakuna kufran, kata Nabi, adalah fakir menjadikan orang berbuat kufur. Kufurnya bisa maksiat, bisa murtad, bisa menjual diri, bisa mencuri, bisa jadi PKI.
Prof. Bagirmanan mengatakan kurang ajarnya PKI selama 20 tahun terakhir ini akibat gagalnya para pejabat mengimplementasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Sejujurnya hari ini banyak orang yang nggak bisa makan. Teman umur saya 63 tahun, baru 3 bulan terakhir ini ada teman-teman saya, bukan pengangguran, sarjana mesin, wakil direktur, nggak bisa makan. Minta dikirim 100.000 untuk beli bensin, untuk beli token. Yang paling menyedihkan di Kebumen, ada seorang ibu janda, anaknya 2, bunuh diri ketiga-tiganya gara-gara pagi nggak makan, siang tidak ada yang dimasak untuk makan. Pertanyaannya, apakah situasi seperti ini bisa diselesaikan dengan zakat? Jujur, tidak bisa. Zakat itu hanya menyelesaikan kemiskinan darurat. Asnaf 8, ya, fakir, miskin, gharib, dan seterusnya, itu kemiskinan darurat. Hari ini dibantu, besok miskin lagi. Saya jadi ketua RT cukup lama, seingat saya, mustahik yang diberi dari dulu 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya itu saja. Apakah infak sedekah bisa menyelesaikan? Tidak bisa. Infak sedekah hanya untuk biaya operasional masjid, madrasah, panti asuhan. Lalu apa yang bisa menyelesaikan kasus kemiskinan yang terstruktur ini adalah wakaf. Tapi perlu dioptimalkan. Bukan wakaf M4, apa itu? Masjid, madrasah, makam, musola, bukan. Tapi wakaf produktif. Wakaf uang yang produktif. Artinya apa? Bukan wakafnya. Ketika ada wakaf uang, wakaf lahan produktif, wakaf apa saja, ini tidak bisa dipakai. Harus diputar dulu, dibisniskan dulu. Baru keuntungannya boleh dibagi kepada mauquf alaihnya. Artinya dengan wakaf ini memaksa ada doing business. Bisnis inilah yang akan menggerakkan seluruh sektor ekonomi sehingga kesejahteraan merata di mana-mana. Itulah maka Rasulullah bersabda, nis'atun min a'syari rezeki at-tijarah. 9 dari 10 rezeki ada di perdagangan. Rasulullah berdagang saudagar sejak usia 6 tahun sehingga umur 25 tahun sudah kaya raya. Para sahabat Nabi 20% yang dimakamkan di Mekah Madinah, sisanya 80% mboro. You know mboro? Mboro niku mengembara, menjadi dakwah, mengembangkan Islam dan juga berdagang. 80%. Para ulama yang masuk ke Indonesia jalur perdagangan, tokoh NU Muhammadiyah juga berdagang. Itulah maka kenapa ada sabda Nabi, sebaiknya Anda menjadi pedagang. Bukan tidak boleh pegawai, jumlahnya jangan terlalu banyak. Maksudnya kenapa berdagang itu bisa memutar uang, memutar aset, dan memberikan banyak peluang formasi pekerjaan. Contohnya saya. Ketika saya bergaji biasa, ya cukup untuk keluarga. Ketika saya membuka bisnis, meskipun belajar dan itu kecil-kecilan, sebutlah misalnya properti yang hanya 1/4 hektar begitu, tapi di situ menyerap banyak lowongan pekerjaan. Ada arsitek, ada drafter, ada accounting, ya, ada lagi mandor, tukang, pemborong, ada pembersih, ada satpam, ada marketing agency, ada legal. Berapa coba itu? Plus di belakangnya ada keluarga. Meskipun pemilik sendiri masih puasa. Gitu. Tetapi bisnisnya orang Islam bukan mencari sebesar-besar keuntungan, tetapi yang dikejar adalah sebanyak-banyak manfaat untuk kesejahteraan umat dan rakyat.
Meskipun dirinya belum beruntung, ketika ini memberikan manfaat, maka akan dilakukan terus. Jadi sekali lagi, wakaf yang perlu dikembangkan adalah wakaf uang. Ini mendorong, kalau nggak digunakan nggak bisa dipakai. Dibisniskan baru ada manfaat yang dipakai. Kami di Gerakan Wakaf Indonesia sudah mencoba pakai wakaf waktu tempo tertentu. Sebetulnya panjenengan misalnya punya uang simpenan 100 juta. Belum dipakai, mau dipakai ketika nanti mantu anaknya atau ketika anaknya sarjana. Masih ada waktu 1 tahun atau 2 tahun. Maka boleh diwakafkan selama waktu tertentu. Tempo waktu tertentu, 1 tahun atau 2 tahun. Lalu saya pakai untuk menanam pisang kapendis di Tuban 5 hektar. Dalam waktu 8 bulan sudah balik, sudah BEP modalnya. Anaknya sisanya tinggal keuntungannya. Off-takernya ngantri. Off-taker itu pembelinya sudah ngantri, apalagi dengan dapur MBG. Itu grade C, grade B dipakai semua pokoknya ya. Pisang semua. Artinya, ini lagi mengembangkan di Bojonegoro. Jadi uang diwakafkan ini tidak berkurang karena uang lagi longgar, gitu ya. Dan kemudian memaksa pengelola untuk berbisnis, Cavendish, Bu atau yang lain atau proyek-proyek yang lain. Ini ada lapangan pekerjaan, uang yang berputar, manfaatnya baru sebagian untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi yang terlibat dalam bisnis ini ikut sejahtera karena bisnisnya. Waktunya tinggal sedikit, oleh karena itu makna pengembangan optimalisasi wakaf adalah wakaf yang bukan hanya masjid, makam atau musola, tetapi wakaf uang, entah tempo tertentu, entah lahan, entah apa, untuk diputar, dibisniskan. Yang kedua, mari kita wakafkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik kita, cucu kita, ponaan-ponaan kita, untuk didorong menjadi pengusaha. Jangan semuanya jadi pegawai. Rasulullah tidak salah. Faktanya negara-negara yang maju makmur, rasio pengusaha dibanding dengan jumlah penduduk rata-rata 10%. Sebutlah Amerika 12%, Singapura 11%, Korea, Jerman, dan yang lain mendekati angka 7-8%. Indonesia masih di bawah 3%. Itu pun berusaha bisnis bukan by design tetapi by accident. Artinya tidak merencana bisnis tetapi ngelamar neng dindi gak iso-iso, akibatnya timbang nganggur pokoknya berbisnis. Ya akhirnya tidak kunjung maju. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi kalau kita tidak serius di sini maka kita akan tertinggal ekonominya, anak-anak kita. Dan hati-hati kalau nggak peduli, saya khawatir neokomunisme akan bangkit di Indonesia. PKI tidak akan laku di rumah-rumah mewah kelas menengah. PKI laku provokasinya di perdesaan dan tempat-tempat kantong-kantong kemiskinan. Pacitan, Blitar, Madiun gitu ya. Itu yang terjadi. Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan kesejahteraan nasib kaum muslimin falaisa minhum, maka sungguh kita bukan termasuk golongan muslim. Ada kata yang kurang berkenan, kata kasar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasare parut iku manfaati, nenek alus-aluse lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasare janggut, kata para istri ngangeni. Nek ijik nom, nek tuwek rodok gilani. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.